Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran. Kamu akui atau tidak, kan kamu kadang gelisah, kadang sumpek, kadang merasa galau, kadang. Itu kan sebenarnya kenapa semua itu muncul. Kamu ada ketakutan-ketakutan. Takut besok jadi apa, takut kejelekanmu yang lama terulang lagi atau ketahuan orang, takut, selalu ada ketakutan-ketakutan. Di balik semua masalah, di balik semua kekacauan hari ini di level sosial, politik, budaya, di situ ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Oke, langsung saja karena waktunya sudah agak telat. Ini mirip minggu lalu. Ya karena memang ini cuma kita pindah ke sayap sebelah saja. Ketakutan itu maksudnya ihwal rasa takut ya, bukan bahasa Jawa keweden. Jadi ketakutan itu rasa kamu tidak nyaman, kamu membayangkan nanti akan ada hasil yang jelek di depan. Kebalikannya harapan. Kalau harapan kamu membayangkan ada yang baik di depan. Makanya karena ada yang baik terus kamu ngegas. Kalau ini kebalikannya, karena ada yang mengerikan di depan, membahayakan di depan, terus kamu ngerem. Nah, remnya namanya takut. Dan sama kayak harapan, ketakutan itu part of life, part of human experience, manusiawi. Sangat wajar orang itu takut. Justru kalau ada orang bilang, saya tidak punya takut terhadap apapun, tidak manusiawi. Ya tetap adalah yang kamu takuti. Ya paling tidak, kamu yang bilang, saya tidak takut sama apapun, ya kamu takut dianggap tidak takut. Jadi, tidak ada orang yang tidak takut apa-apa. Dan tidak perlu kamu galau kalau kamu punya ketakutan. Kamu akui atau tidak, kan kamu kadang gelisah, kadang sumpek, kadang merasa galau, kadang. Itu kan sebenarnya kenapa semua itu muncul. Kamu ada ketakutan-ketakutan. Ya kan? Takut besok jadi apa, takut kejelekanmu yang lama terulang lagi atau ketahuan orang, takut, selalu ada ketakutan-ketakutan. Di balik semua masalah, di balik semua kekacauan hari ini di level sosial, politik, budaya, di situ ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi. Mungkin orang takut jagonya kalah, mungkin orang takut nama baiknya hancur, mungkin orang takut organisasinya runtuh, mungkin orang takut, terus orang bereaksi. Jadi, tidak apa-apa, takut itu manusiawi. Oke, tadi berangkat ke sini hujan-hujan kan kamu terus mikir ini hujan apa enggak ya, berangkat apa enggak ya. Kenapa kok kamu nggak berani hujan-hujan? Alah, hujan cuma air kok. Lu enggak masalah airnya. Ada setelah itu yang ditakuti, setelah kena air itu loh, mungkin pileknya, mungkin gregesnya, mungkin. Jadi itu jangan-jangan ya ketakutan. Oke. Kamu yang duduk di depan apa duduk di belakang apa yang nyari sendenan, itu kan kalau di uber-uber itu ya ono ketakutan-ketakutannya. Kenapa kok di depan? Biar kedengaran, biar deket sama saya, biar kelihatan. Karena kamu takut kalau nggak dengar nggak kelihatan. Kenapa kok nyari sendenan? Kamu takut ngantuk terus rawono sendenane. Kenapa kok? Jadi di balik itu pasti ada rumus-rumus ketakutan. Dan di balik ketakutan itu ada harapan. Kenapa kamu duduk depan? Biar bisa lihat. Karena kamu takut tidak bisa melihat. Itu selalu ada ini, rumus ini. Makanya saya bilang ini kayak dua sayap dari seekor burung. Dan dua-duanya manusiawi.
Terus takut itu connected to threat, ancaman. Biasanya ada yang menggelisahkanmu, ada sesuatu yang mengancam di depan. Kamu tadi tidak berangkat karena khawatir pilek, khawatir flu, itu kan ancaman. Makanya yang bawa motor kan kemungkinan besar di joknya ada jas hujannya. Alasannya apa? Takut mesti. Jadi kalau ada yang bilang kok saya tidak takut apa-apa kok bawa motor membawa jas hujan, nah sebenarnya yo itu yang dia takuti, kehujanan. Jadi connected to threat, ada yang mengancam, dan future thing, di masa depan. Terus survival. Kenapa sih orang takut itu? Jangan salah, takut itu bermanfaat. Dalam rangka apa? Biar kamu selamat. Makanya ada istilah defense mechanism. Nanti yang punya teori ini Freud. Mekanisme mempertahankan diri. Jadi takut itu instinktif. Orang nyari selamat. Asal dia waras, pasti yang dikejar selamat, bukan tidak selamat. Demi selamat ini orang rela untuk takut. Jadi rumusnya itu. Dan eksistensial. Di antara caramu berekspresi jadi manusia, eksis jadi manusia, itu antara lain lewat takut. Oke. Selama ini kan banyak yang bilang, alah takut itu ndak laki-laki, takut itu ndak jantan misalnya. Lah ndak. Takut ndak ada hubungannya sama jantan, ndak jantan. Ini manusiawi, eksistensial. Cuma harus dikontrol. Sama kayak harapan tadi. Kalau hidupmu takut terus, yo kamu ndak ngapa-ngapain, nanti ngerem terus kamu di kamar terus. Kenapa kok ndak keluar? Takut kena virus, Pak. Nanti flu. Kenapa kok ndak jalan-jalan? Takut, Pak, nanti kecelakaan. Kenapa kok ndak? Yo ndak ngapa-ngapain, akhirnya kamu serba takut terus. Maka harus ngerti formulasinya bahwa ini manusiawi ya, tapi kamu harus ngerti patokan-patokan, rumus-rumusnya. Ini yang malam ini mau kita lihat. Terus takut itu biasanya karena pikiran atau pengalaman. Kamu ngitung-ngitung sendiri atau pengalaman. Kenapa kok tidak jalan-jalan? Takut kecelakaan, Pak. Emangnya pernah? Tidak pernah. Tapi dari lihat pengalaman orang lain, terus menurut pertimbangan saya tidak jalan-jalan. Nah, itu kan karena pengalaman atau pikiran. Terus selanjutnya, objeknya rasa takut itu incomplete knowledge sama imagination. Itu biasanya apa sih yang kadang-kadang menyebabkan rasa takut itu? Pengetahuannya kurang lengkap. Kadang-kadang tentang sesuatu kamu ngertinya setengah. Kayak tadi loh, kalau kamu jalan-jalan keluar kamu nanti akan kecelakaan loh. Itu kan iya, kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan yang lain kan juga ada. Kamu bisa seneng-seneng, kamu bisa ngatur agar yo jalan-jalan tapi selamat. Perkara tidak selamat itu kan urusan yang berbeda. Nah ini incomplete knowledge, pengetahuannya kurang lengkap. Misalnya tiba-tiba kok dari belakang kayak ada yang niup-niup ya kan, terus waduh merinding, Pak. Itu kan kamu, kenapa kok kamu menafsirkan begitu? Ngertimu itu selama ini tafsirnya, pengetahuanmu kurang lengkap. Itulah. Pengetahuanmu setengah-setengah. Nggak tahu sekalian malah nggak apa-apa. Karena setengah, sehingga kamu salah tafsir terus jadi takut. Anak kecil itu yang nggak ngerti apa-apa, kadang berani kan. Misalnya ada, takut lo ini nanti jatuh, takut lo ini nanti. Anak kecil ya pikirannya urung nyampe, ya berani aja ngalah-ngalah yang dewasa. Yang dewasa pikirannya setengah. Ya kan? Jadi itu yang bikin takut. Kalau tiba-tiba saya di sini bisa terbang, itu kalau ada anak balita misalnya umur-umur 2 tahun, itu kan dia tidak kaget dan tidak takut, malah heran, wah enak ya bisa terbang kan gitu. Yang ketakutan kan kalian, kok bisa ya terbang? Kenapa? Ilmu masih belum nyampe. Lihat orang bisa terbang. Jadi incomplete knowledge. Misalnya kamu nginep malam-malam di rumah sepi, tidak ada siapa-siapa, dan menurutmu ya rumah aman-aman saja, itu kan kamu nginepnya santai. Tapi begitu ada yang bilang, di rumah itu dulu ada orang matinya loh. Begitu kamu ngerti kan terus jadi takut.
Imajinasimu main sekarang. Itu kan incomplete knowledge sama imagination. Karena ngerti, maka sekarang kamu takut. Kemarin tidak ngerti apa-apa, aman. Kenapa kamu nggak lulus-lulus kuliah kok takut? Karena ngertimu, masa depanmu tergantung perkuliahan, ijazah, dan gelarmu. Diluaskan lagi wawasanmu, mungkin kamu tidak setakut itu. Apa iya masa depanmu hanya tergantung ijazah dan gelar? Jadi objeknya ketakutan itu incomplete knowledge, pengetahuan yang setengah-setengah atau imajinasi. Terus orang takut itu biasanya flight or fight. Yang dia lakukan dua, lari atau tarung. Biasanya yang lari itu yang terus, masa gitu aja lari. Yang dihormati yang berani fight. Tapi yuk lihat situasinya dulu. Nggak selalu yang lari itu jelek. Itu loh, kalau kamu lagi jalan-jalan di rel kereta, ono kereta ya kan harus takut itu. Dan wajib lari, nggak usah dimarahi, wah pengecut kamu gitu aja lari. Lah ya musuh sepur ya. Jadi ya yang rasional, flight or fight. Ya ndak semuanya harus dilawan. Kalau memang ndak tanding ya fight itu namanya konyol. Harus ngerti kapan lari, kapan tarung. Itu loh. Jadi responnya dua. Kalau ndak lari ya dilawan ketakutan itu. Terus ya namanya orang takut, dia pasti believe whatever happen will be bad. Percaya bahwa kalau ini saya tabrak hasilnya jelek. Itu makanya kamu takut. Kemudian berubah ya, karena semakin dewasa kan objek-objek ketakutannya berubah. Dulu kamu takut apa, sekarang takut apa. Dan yang terakhir takut itu gift. Sama kayak harapan kemarin. Bersyukurlah Allah masih memberimu rasa takut. Nggak sembarangan orang, banyak loh orang yang kan di Jawa itu ada istilah gak duwe wedi. Jadi nggak punya rasa takut, itu juga bahaya. Harus punya rem. Lari terus, yo kamu kehabisan tenaga nanti atau tabrakan. Bersyukurlah kamu masih oleh Allah dikasih rem, masih punya rasa takut. Oke, itu gambarannya. Seperti itulah yang dimaksud dengan takut. Manifestasinya, ya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Cuma dalam dirimu yang merasa takut itu biasanya muncul hal-hal itu. Yang pertama tension. Tension itu tegang. Kalau kamu takut kan terus tegang, kadang-kadang deg-degan. Yang tadi nginep malam-malam di rumah yang sepi sendiri itu kan nggak ada apa-apa, ada angin aja kamu langsung deg-degan. Nonton film horor aja kamu bolak-balik tegang, teriak-teriak, itu kan deg-degan. Padahal kamu tahu itu cuma film. Iya, nonton film horor direwangi merem segala, takut melihat hantunya. Loh ya jangan nonton film horor. Masa takut lihat hantu kok nonton film horor. Orang takut itu tension. Jadi mengalami ketegangan dalam dirinya. Biasanya berkeringat dingin, jantungnya berdebar-debar, itu tension. Kemudian yang kedua ragu-ragu, doubt. Ini maju apa mundur, dilanjutkan apa berhenti saja, itu kan ragu-ragu. Itu biasanya orang yang ada yang dikhawatirkan. Enaknya saya ngapain ya, kok ragu-ragu ya mau ke situ. Keraguanmu itu menunjukkan ada yang kamu takuti. Mau saya tembak apa tidak ini? Kok nek tak tembak pasti kamu takut. Kenapa kamu ragu-ragu? Takut ditolak, atau takut dimarahi, takut dianggap tidak tahu diri. Itu kan ada keraguan menunjukkan sebenarnya kamu sedang takut. Kalau itu pasti anxiety and worry. Cemas dan worry ya takut. Worry itu takut atas dasar kognisi. Jadi takut yang ada rasionya, ada alasannya, itu worry. Kalau anxiety itu kebalikannya. Cemas yang cemas saja, kadang-kadang tidak rasional. Itu anxiety. Makanya ada penyakit namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu
gangguan kecemasan. Misalnya kalian tiap hari dengar orang kena stroke, dengar orang sakit jantung misalnya, tiba-tiba kamu pusing terus, waduh, jangan-jangan stroke ini, wah jangan-jangan, itu anxiety disorder. Waduh, ini jantung, ini deg-deg, akhirnya kamu ke UGD, dokternya bingung, kok ke UGD enggak apa-apa mas, cukup dengan Paramek beres sampean. Misalnya. Justru nanti penyakitnya jadinya ya anxiety disorder itu, kamu harus ke psikiater kalau gitu terus-terusan. Cemas terus. Gitu loh. Kamu gatel aja, wah jangan-jangan kanker kulit ini. Wah, kamu lebih-lebihkan. Itu gejala kecemasan. Oke, kalau kamu ngalami kayak gini harus ke psikiater. Itu harus disembuhkan. Yang kena bagian tertentu dari otakmu. Jadi opo-opo digeneralisir, didramatisir seolah-olah kamu parah. Terus suspicion itu curiga terus. Jadi kalau ada orang kok nuduh terus, curiga terus, jangan-jangan itu biasanya ada yang dia takuti. Just tinggal kamu cermati aja yang ditakuti apa. Orang yang suudzon terus itu biasanya ada yang dia takuti dari yang disuudzoni. Kamu pakai bajuku ya, kamu pakai sabunku ya, kamu pakai sikatku ya, itu kan curiga. Tuh. Pasti ada yang dia khawatiri. Mungkin kalau khawatir kalau sabunnya dipakai, tak buang aja daripada sisamu misalnya. Itu kan ada yang ditakuti. Jadi suspicion. Termasuk yang kedua agitation. Agitation itu menghasut, mengacaukan. Orang yang takut itu kan sok-sok bikin kacau. Yang lain tenang-tenang, dia jangan ke situ, jangan ke situ. Hati-hati, di sana ada penghuninya. Hati, nah itu agitasi namanya. Contoh paling gampang itu. Oke, terus paranoid. Ya kalian menyebutnya parno. Paranoid itu takut yang tidak ada alasannya, tidak berdasar. Terus-terusan. Itu paranoid. Jadi mentang-mentang tetangganya misalnya sakit diabetes, ya minum teh manis aja, saya nggak manis-manis lagi sekarang, parno. Nanti makan apa dikit ada manisnya, waduh ini diabetes ini mesti. Nah, itu namanya parno. Jadi manifestasi ketakutan. Terus malu. Biasanya embarrassment itu malu atas sesuatu yang sudah terjadi. Itu biasanya nanti melahirkan ketakutan. Saya ndak gitu-gitu lagi, saya ndak ke situ-situ lagi. Itu embarrassment. Misalnya kamu nyanyi kok terus temenmu tutup telinga semua, wah itu kan terus kamu malunya luar biasa. Habis itu kamu mesti takut kalau mau nyanyi. Jadi di antara manifestasinya itu embarrassment, malu. Orang yang sudah jatuh malu itu biasanya terus ketakutan. Jadi aku ndak nyanyi-nyanyi lagi lah, aku ndak presentasi lagi lah, aku presentasi kok teman-teman cekikian terus, berarti presentasiku menggelikan mesti kan gitu. Terus kamu, aku ndak presentasi lagi, diketawain dok misalnya. Itu embarrassment. Dan pengalaman ini akan membuat besok-besok kamu ketakutan. Kalau waktunya presentasi terus pamit, mohon maaf pak saya sakit, ndak bisa masuk kuliah pas waktunya presentasi. Nah itu biasanya ada pengalaman di depan yang membuatmu takut. Jadi manifestasi ketakutan itu ini antara lain, ya setiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau takut itu ndak tension tapi malah cengenges-cengenges. Tapi ndak mau ngapa-ngapain. Ayo maju, ndak bisa ya pak. Itu ya janjane ya rawani. Jadi sudah ditembak aja, sudah kayak gitu, gitu kan ya wes. Oke, itu jane tegang cuma yo ekspresinya meringis. Jadi itu juga manifestasi ketakutan. Oke, ndak apa-apa ya, kayak tadi manusiawi asal pas porsi dan proporsinya, ndak berlebihan. Kalau ini objeknya, basic human fears yang ditakuti orang itu secara umum ini. Yang pertama takut gagal. Tidak ada orang yang bilang saya ingin gagal saja pak, tidak ada. Semua orang ingin sukses. Nah
Yang kedua, takut ditolak. Takut tidak ditolak ya, enggak cuma urusan nembak pasangan ya, banyak macam-macam ditolak itu. Ditolak itu enggak diterima. Yang kamu persembahkan tidak menyenangkan orang sehingga mereka enggak nerima, itu juga ditakuti orang. Kenapa tadi kamu enggak mau nyanyi lagi? Kamu takut ditolak lagi. Wong tadi saya nyanyi semuanya nutup telinga. Semuanya pura-pura nggak dengar. Nah itu ditakuti juga pasti. Fear of rejection. Yang ketiga, fear of the unknown. Takut pada yang tidak diketahui. Ini juga sering terjadi. Sesuatu yang misterius kan menakutkan bagimu. Yang nggak pernah naik motor, dia tidak tahu enaknya naik motor, tidak ngerti tekniknya naik motor itu menakutkan. The unknown, yang dia tidak tahu itu menakutkan. Oke, tidak enak ya rasanya jadi takmir, itu kan menakutkan. Kenapa kamu tidak tahu? Jangan-jangan bukan nggak enak, tapi nggak enak sekali misalnya. Harus capek-capek nyiapin kopi, nyiapin. Kamu takut kenapa? Karena the unknown. Kamu tidak tahu aslinya. Tidak enak ya jadi artis, apa-apa diberitakan. Nah, itu kan kamu tidak tahu, wong artisnya menikmati kok. Itu loh. Terus, loh iya kan, dia apa saja dapat sekarang, tidak perlu capek-capek viral. Loh sekarang artis kan nyari viral. Jadi, yo viralnya dapat, uangnya dapat, enaknya dapat. Nah. Kamu oke, yang capek kan kamu. Kamu sekarang capek-capek bikin meme, capek-capek bikin poster, capek-capek tentang itu. Nah, oke, yang tidak tahu bilang, wah itu enak saja kan gitu. Fear of the unknown, itu kan dunia gaib bagimu. Bagi kamu kan nggak masuk akal. Alah gitu aja kok mahal amat. Loh kamu tidak tahu. For of the unknown, wilayah-wilayah gaib itu. Kadang-kadang perilaku orang di dunia yang berbeda denganmu kan tidak masuk akalmu, dan kamu takut ke sana. Kamu nggak bayangkan sumpah ya jadi presiden itu, karena kamu tidak tahu, maka kamu takut. Tidak enak ya jadi ulama itu, loh kamu tidak tahu. Jadi ya ulama nanti tahu. Fear of the unknown. Orang itu biasanya takut pada sesuatu yang belum dia pahami. Kalau yang ini nggak perlu saya jelaskan. Takut mati. Ya, iya. Jadi mati itu menakutkan. Sebenarnya mati itu sama kayak atasnya. Fear of the unknown. Mati itu kan misterius. Kamu nggak tahu. Besok setelah mati ada apa, kan gitu. Wong yo yang mati nggak ada yang kembali. Ada nggak ya yang punya ide nanti habis memakamkan siapa dikasih CCTV gitu, dilihat di laptopnya biar tidak lagi unknown. Tapi ya tidak mungkin ketemu. Kenapa? Karena barangnya memang gaib. Barang gaib ya tidak mungkin kelihatan. Jadi orang takut mati itu wajar, basic human fears, tidak apa-apa, asal efek dari takut mati itu positif. Karena kamu sadar bahwa kamu akan mati, apa yang kamu lakukan itu kan selanjutnya itu. Oke, nanti dijelaskan ini antara lain oleh Heidegger, nanti di belakang ada. Fear of isolation. Tidak punya teman, sendirian, terasing, itu orang juga takut. Menyendirinya orang, dia tetap butuh orang lain. Sendiri 100% itu tidak mungkin. Kalau tidak percaya, kamu yang merasa saya introvert loh pak, tidak butuh orang lain, tinggallah di hutan, kamu ya stres. Tidak bisa, orang butuh orang lain. Dia takut kalau tidak ada siapapun. Kemudian yang terakhir, takut kehilangan dirinya, takut tidak eksis, takut tidak dianggap, takut tidak jadi dirinya sendiri. Nah ini fear of loss of self, kehilangan diri, kehilangan kesadaran hidup.
atau menjalani hidup yang tidak bermakna. Itu orang takut. Kamu ada atau tidak, aku tidak peduli. Itu orang tidak mau digituin. Orang takut kehilangan dirinya. Ini basic human fears. Ini dasar yang orang pasti takut menghadapi ini. Meskipun formatnya beda-beda. Nah, ini yang tadi saya bilang, takut itu wajar, cuma takut yang sehat dan takut yang rasional, masuk akal. Takut yang sehat itu takut yang menghasilkan perjuangan, takut yang wajar menghasilkan kebaikan, itu takut yang sehat. Ada takut yang tidak sehat. Takut yang tidak sehat itu ya buahnya jelek, hasilnya rusak. Mungkin kamu keras pada orang lain, akhirnya kamu menyiksa orang lain, menyakiti orang lain gara-gara ketakutanmu. Takut jagomu kalah, terus kamu merendah-rendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, menganggap semua yang dari yang kamu takuti itu jadi jelek dan seterusnya. Itu namanya ketakutan yang tidak sehat. Bahwa orang takut jagonya kalah itu wajar. Tapi takut itu membawa kemana, itu nanti yang akan menilai apakah ketakutan itu sehat atau tidak sehat. Jadi kalian boleh takut, tapi tetap yang sehat. Takut mati menghasilkan kesadaran untuk lebih dekat sama Allah, itu kan sehat. Takut tidak eksis membuat kamu sungguh-sungguh berjuang agar diakui di tengah masyarakatmu, itu kan takut yang sehat. Jadi usahakan kalian takut, tapi takut yang sehat, bukan takut yang tidak sehat. Yang kedua, takut yang rasional. Saya mau bantu tetangga sebelah, Pak, tapi saya takut ya, Pak. Nah, itu tidak rasional. Bantu orang kok takut. Jadi takutnya yang rasional. Yang tadi saya sebut, ketakutan-ketakutan dasar, itu kan masuk akal orang takut. Takut mati, takut itu kan. Saya mau nembak, Pak, tapi saya takut kalau diterima gimana? Itu tidak rasional. Ya, itu kan tidak masuk akal, tidak diterima. Jadi yo, saya takut ya, Pak, takut bahagia saya itu. Yo nggak ono takut kok takut bahagia. Itu tidak masuk akal, tidak rasional. Jadi yo, ya jadi manusia yang normal sajalah. Jadi yang ditakuti yang memang menakutkan. Kalau ada yang tidak menakutkan kok kamu takuti, itu kalau secara psikologi kadang disebut fobia. Fobia itu ketakutan yang tidak rasional. Kan ada kadang-kadang orang itu fobia terhadap bulu-bulu. Kalau ada baju-baju ada bulunya, dia gemeteran, dia kayak orang lihat hantu. Ada orang karena takut pada ular, terus segala yang mirip ular dia takut, fobia. Sabuk yang melingkar-lingkar dia takut, apa yang melingkar, itu sudah perlu psikiater. Jadi kalau ada yang takut kok tidak rasional, apalagi berlebihan, itu nanti namanya fobia. Saya tidak tahu di sini ada yang fobia apa tidak. Fobia itu objeknya tidak rasional. Kalau bagi orang lain itu biasa-biasa. Misalnya saya tadi membawa pulpen, saya takut sekali, Pak, sama pulpen ini, gemeteran saya kalau ada pulpen ini. Nah, itu kamu perlu psikiater. Oke. Terus jadi ini kategori-kategorinya. Nah, takut itu nanti ada teori. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya ketakutan itu kuncinya ada pada pikiran. Akarnya rasa takut itu ada dalam pikiran kita. Jadi takut itu kan ketika ada sesuatu yang kamu pastikan dia membahayakanmu, sehingga harus kamu hindari jauh-jauh. Kamu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh dalam hidupmu, bisa mengganggumu. Nah, itu kan adanya dalam pikiran. Kamu takut tidak punya uang. Kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting.
Kamu takut tidak punya pekerjaan karena menurutmu pekerjaan itu mutlak, karir yang sesuai yang kamu inginkan itu harus. Kamu takut apalagi macam-macam, mungkin termasuk pasangan. Itu kan adanya di pikiran. Jadi sumber ketakutan itu adanya di pikiran. Padahal kalau versi Buddhisme, segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral. Kalau pakai bahasa Buddhisme dia kosong. Penting tidaknya, maknanya baik atau buruk, itu pikiran kita yang mengolah. Ngaji ini penting atau tidak, itu tidak ada di ngaji ini sendiri, tapi dalam gagasan kita, pikiran kita tentang ngaji ini. Jadi kamu ganteng apa tidak, itu kan mungkin tidak terletak di wajahmu, tapi terletak di pikiranmu. Mungkin konsepnya orang tentang ganteng dan tidak itu seperti apa. Jadi kalau ada orang bilang, kok kamu nggak terlalu cakep, jelek gitu, konsepnya aja diganti. Iya kan? Mungkin selama ini yang disebut ganteng itu yang hidungnya mancung, kulitnya putih, wajahnya agak kebulean gimana, itu ya tinggi besar. Itu kan konsep yang ada di kepalamu. Kalau ingin bahwa ganteng itu kamu, gantian konsepnya. Itu kan konsepnya Bapak. Kalau menurut saya ganteng itu yang kecil, pesek, kemudian rambutnya keriting, ya kan adanya di pikiran. Cantik juga begitu, menyenangkan atau tidak juga begitu, bahkan penting atau tidak juga begitu. Kuncinya di pikiran, termasuk ketakutan. Gitu. Hujan itu cuma air, dia jadi membahayakan atau tidak, itu ya konstruksi berpikirmu yang menanggapi hujan. Tsunami ya tsunami aja, dia peristiwa alam. Kamu tanggapi dia jadi azab, apa dia itu adalah ujian, apa dia itu, itu kan pikiranmu yang menanggapi, yang membaca, yang membunyikan. Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran. Hidup bahagia itu Pak, uang banyak, istri cantik, rumah besar, itu kan versi yang ada di kepalamu sekarang. Ada loh justru orang yang merumuskan hidup bahagia itu tidak punya apa-apa, tidak terikat apa-apa, tidak tergantung apapun, hidup bebas. Ada yang begitu. Dari mana itu muncul? Di pikirannya. Jadi termasuk rasa takut itu kuncinya ada di berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah, ya lahirlah ketakutan-ketakutan yang tidak rasional tadi. Jadi maka aturlah cara berpikirmu. Tanggapi segalanya secara sehat. Awas keliru. Gitu loh. Jadi teori pertama itu, rasa takut itu hubungannya dengan pikiran. Terus makanya menyikapi ketakutan antara lain bisa kalian lakukan ini. Yang pertama, sadari. Tidak apa-apa orang takut itu alami. Kayak yang kedua, sadari kamu itu takut apa. Coba kamu inventarisir yang kamu takuti apa. Ini kok pekerjaan tidak selesai-selesai, aku ini takut apa sih? Takut capek? Takut kehabisan waktu? Takut apa? Banyak orang bilang sholat malam itu manfaatnya besar. Kok aku males sholat ya? Kok bangun rasanya kok ogah-ogahan? Kira-kira aku takut apa seandainya bangun jam 3 subuh misalnya? Takut paginya ngantuk, takut kesehatan terganggu, takut. Coba dicek. Sebenarnya teman-teman bisa lulus cepat. Aku juga harusnya bisa lulus cepat. Kok aku males-malesan tidak lulus-lulus? Yang tak takuti itu apa?
Yang tidak aku inginkan itu apa? Itu kan yang kamu takuti. Nah, sadari, kuncinya kamu menang yang pertama, kamu tahu yang kamu takuti apa. Kemudian paling tidak pasti yang ada yang kamu takuti, yaitu rasa tidak enak. Kenapa kok ndak tekun baca buku? Mungkin karena baca buku itu ndak enak. Lebih enak baca HP misalnya. Itu kan yang penting kamu jelas sekarang yang kamu takuti itu apa. Yang pertama itu sadari, terus ingatkan bahwa itu alami. Sejak kemarin saya wanti-wanti, jangan suka marah-marah sama dirimu sendiri. Ingatkan bahwa oh ya, alami rasa takut ini, tapi ini tidak terlalu bagus kalau dibiarkan. Jadi tidak harus dirimu dimarahi. Terus persiapkan diri, pelajari rasa takutmu dan hadapi, fight tadi. Bertarunglah. Kalau memang tadi misalnya ya, kamu malas bangun malam karena takut paginya ngantuk, sekarang dihadapi, disiapkan, dipelajari. Oh, biar paginya tidak ngantuk tapi tetap bangun malam apa? Biar lulus cepet, suka baca buku tapi menikmati buku, tidak tersiksa karena buku apa? Itu namanya menyiapkan diri, melawan ketakutanmu tadi. Ya mungkin baca bukunya sambil disandingi kopi. Kalau masih kurang ya ditambah gorengan, masih kurang tambah Indomie, masih kurang lagi tambah apa, itu jadi aneh. Bacanya enak karena sandingannya oke. Kok setiap kali baca ngantuk, Pak? Oh ya kalau gitu ya tidur dulu baru baca. Ya setiap baca ngantuk lagi, Pak, ya tidur terus. Lah ya gimana lagi, Wong? Bisamu itu, jadi hadapi. Ya kalau sudah dihadapi pasti kamu menang. Dan diingat-ingat, jangan lakukan segala hal yang tidak alami. Tipuan-tipuan, manipulasi-manipulasi itu tidak alami. Kalau tidak alami biasanya nambah masalah. Misalnya tadi kamu tidak lulus-lulus, Pak, ujian, bolak-balik ikut ujian juga tidak lulus. Biar besok lulus aku tak nyontek, itu tidak alami, manipulasi. Bisa nambah masalah baru. Nembak kok ditolak, saya takut ditolak lagi, Pak. Enaknya ya poneng dukun apa ya misalnya. Nah, itu hati-hati, bisa nambah masalah lagi yang tidak seharusnya. Kok tidak dapat uang, Pak, enaknya gimana biar dapat uang? Ya lakukan secara alami saja. Segala yang tidak alami biasanya nambah masalah. Kan banyak itu kan yang tertipu, investasi sekian, nanti dalam waktu sekian kaya raya. Itu yang tidak alami-alami itu biasanya panennya masalah. Jangan lakukan yang tidak alami. Taklukkan ketakutanmu secara natural saja, dikalkulasi yang rasional.